Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pecinta pun pagi, baru saja kita melaksanakan salat subuh ya, yang berjamaah atau sendiri. Semoga ibadah subuh kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha bahwa bi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, hidupnya dijamin oleh Allah. Jangan ganggu orang yang rajin sholat subuh berjamaah, karena Allah yang akan membelanya. Demikian jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam ibadah ini, karena seluruh yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Diulang, seluruh yang kita miliki tidak ada manfaatnya kecuali kebaikan yang mengalir. Walaupun sudah wafat, akan mengalir terus kepada anak cucu kita. Al-birru hukmun bi ghairi fa'ilih. Kebaikan itu akan mengalir, akan memancar, akan terasa manfaatnya kepada orang yang tidak mengerjakan. Baik ke atas sama orang tua kita, kanan kiri pasangan kita, atau ke bawah anak-anak kita. Terlalu banyak yang kita rasakan. Salah satunya karena jasa orang tua kita dahulu. Karena itu jangan bosan berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik, karena kebaikan itu akan memancarkan manfaat kepada yang tidak mengerjakannya. Iya ya, layanan WA 0812211023 bisa dipergunakan, atau ke 081221164740 bisa dipergunakan ya. Ini yang masih seputar silaturahim ini ya, banyak sekali yang WA. Saya masih ngatur ini waktunya ya. Yang belum dijawab insya Allah saya jawab sekarang ya. Kan silaturahmi itu memanjangkan umur ya, karena memanjangkan umur, maka bila kita tidak silaturahmi berarti pendek umur ya. Sekaligus juga membuka pintu rezeki. Yang ditanyakan dengan kondisi COVID sekarang, apakah ada pengaruhnya kepada umur dan rezeki karena kita tidak ketemu? Ya, silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair, menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan. Jadi bila silaturahmi itu kita lakukan ujungnya kebaikan, maka terus laksanakan. Wadafu ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang berujung kejelekan. Jadi kalau kita berbuat silaturahmi ujungnya baik, teruskan. Tapi kalau ujungnya jelek, jangan diteruskan. Karena bukan hanya berkunjung silaturahmi itu, tapi wadafu ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan. Gitu ya. Kalau kita datang secara fisik tertular atau menularkan penyakit, maka silaturahmi secara fisik tidak bisa kita kerjakan. Nah, tapi bisa silaturahmi maknawiyah, tidak ketemu fisik tapi bisa hubungan, bisa video call, bisa WA, bisa chattingan dan sebagainya lah istilah sekarang. Nah, untuk ini silaturahmi baik secara fisik berjumpa, menjumpai atau dijumpai, atau silaturahmi dari jarak jauh tapi bisa komunikasi, insya Allah nilainya sama, bisa memanjangkan umur dan bisa melapangkan rezeki gitu ya. Makanya silaturahmi tidak identik membawi buta, terus saja tiap saat datang. Kalau silaturahmi itu menambah kebaikan, menambah manfaat, teruskan silaturahmi. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan bersilaturahmi, tapi bentuknya silatu yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya tentang apa ini ya, ungkapan Islam itu hancur oleh Islam sendiri. Islam mahjubun bil muslimin, Islam terhalang oleh Islam itu sendiri. Maknanya apa? Karena tidak mungkin seorang muslim menghalangi pekerjaan yang muslim. Ya, muslim yang mana? Oknum ini ya, oknum, tidak semua. Nah, muslim akan acuh dengan muslim yang lain, satu muslim yang al-hawa, kan mengikuti hawa nafsu ya. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, itu penghancurnya.
Karena kehancuran seseorang itu salah satunya hawa muttaba, mengikuti hawa nafsu. Setiap orang yang mengikuti hawa nafsu maka jadi penghalang perkembangan Islam. Nafsu harta, nafsu kedudukan, dan yang lainnya, gitu ya. Yang kedua ada disebut dengan tahlikuddin, penghancur agama. Salah satunya adalah orang yang bakhil. Harusnya dia nyumbang, tidak nyumbang. Dia mampu nyumbang, tidak nyumbang. Harusnya domba malah ngasih ayam, harusnya ayam malah ngasih burung, ya. Nah, maka orang-orang tersebut adalah penghalang kemajuan Islam. Nah, yang ketiga adalah asyirku, ya, syirik, ya. Kalau sudah menyekutukan Allah, itu penghalang kemajuan Islam. Nah, karena itu jadilah seorang muslim yang memancarkan manfaat kepada siapa? Kepada muslim itu sendiri. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu justru merugikan Islam. Karena di pundak kita itu apa? Dipertaruhkan nama baik Islam. Dipertaruhkan nama baik Islam. Sedangkan Islam itu, orang Islam itu cerminan Islam yang lain. Nah, kita baik, insya Allah Islam terbawa baik. Kita baik, insya Allah keluarga terbawa baik. Kita baik, anak cucu kita terbawa baik. Jadi pundak seorang itu dipertaruhkan nama baik, baik agama Islam ataupun keluarga besarnya. Makanya teruskan berbuat baik, gitu ya Kang ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, dia kikir dan dia syirik, itu penghalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dihantui perasaan dosa Pak Ustadz. Jadi khawatir saya itu, karena terus terang saya bukan orang baik. Tapi kata teman saya, kalau sudah tobat katanya pasti dimaafkan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz supaya tidak dihantui perasaan dosa. Ya, satu, dosa itu jangan dilamun. Dosa jangan direnungkan. Dosa jangan terus diingat. Tapi harus begitu ingat dosa, segera amal soleh. Ingat dosa, segera amal soleh. Baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Nah, umpamanya nih pagi-pagi ingat dosa, udah sholat duha, sampai menjelang duhur, habis duhur ingat dosa lagi, udah baca Quran sampai asar. Nah, tengah-tengah antara asar dan duhur dan asar ingat dosa lagi, udah bersedekah. Nah, ternyata habis maghrib ingat dosa lagi, istighfar. Ingat dosa lagi, baca tasbih. Ingat dosa lagi, baca sholawat. Terus saja. Tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Seorang muslim yang baik adalah waktu itu produktif, menghasilkan sesuatu yang ujungnya membersihkan dosa. Nah, kenapa? Rumusnya innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghancurkan segala dosa. Lihat surat Hud 114. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghapuskan segala dosa. Kalau dilamun terus, khawatir nggak dimaafkan, ujungnya bisa suudzon kepada Allah. Sedangkan jaminan dari Nabi, afullah akbaru min zambika. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu, begitu ya. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa manusia. Kalau dosa manusia satu jengkal, ampunan Allah itu satu depa. Kalau dosa kita itu satu piring, ampunan Allah 10 piring. Kalau kita masuk ke laut, coba telunjuk dimasukkan, diangkat dari ujung telunjuk ada air yang jatuh, itulah dosa manusia. Sedangkan lautan yang luas itulah ampunan Allah, begitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Punten mau tanya, saya sudah memaafkan dan melupakan sikap orang yang menyakiti. Tapi kalau dia muncul dan ngewa, timbul hati saya sedih lagi dan sakit hati atas perbuatannya. Apa sikap saya itu membuat saya berdosa? Nuhun. Dari 042. Jadi begini ya, manusia biasa yang namanya disakiti atau menyakiti pasti ingat, karena tidak ada dosa yang menenteramkan ya. Jenggok deuknya ikan ngewa panggih deh, rek wudu panggih tempat wudu, sholat di masjid gigireun pas undangan ingat lagi, pas hajatan ingat lagi. Udah, yang paling aman berilah ingat kepada manusia. Jadi gini, inna zikrullah syifaun wa inna zikron nasdaun.
Sesungguhnya mengingat Allah akan datang obat, akan datang penawar. Tapi bila ingat kepada manusia, daun malah menimbulkan penyakit. Ingat tak hati langsung tercoreng kelakuannya. Udah istighfar yang banyak. Masih juga ketemu, udah baca tasbih. Pokoknya ingatlah Allah terus. Karena kalau mengingat Allah pasti ada ketenangan. Wa inna zikronas daun. Kalau ingat terus kepada manusia malah nambah penyakit. Nah, terakhir meminimalisir ya. Meminimalisir, jangan berjumpa dengan orang yang peranginya tidak baik. Begitu ya. Kata Imam Syafi'i, amun ngumpul lebih banyak manfaat. Ngumpul dengan komunitas banyak manfaat, ibadah jadi naik. Pegang komunitas itu, jangan lepas. Tapi kalau berkumpul malah ini bukan madarat, pelan-pelan lepas. Nah, wal wahdah khairum min jalisisu. Hidup menyendiri, mengasingkan dari orang lain lebih baik daripada bergabung dengan komunitas yang tidak baik. Itu ya. Jadi kalau sudah ingat, udah istighfar saja, sholawat, berzikir terus, ingat Allah. Ingat Allah, karena jaminan dari Nabi, inna zikrullah shifaun. Mengingat Allah itu akan datang syifa, obat, penawar. Wa inna zikronas daun. Dan ingat kepada manusia akan nambah penyakit. Jadi orang ingat kasih eta, si eta ingat ke orang gitu kan. Iya, berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperlakukan di rumah tidak adil karena bapak saya lebih menyenangi atau menyayangi adik saya sendiri sebagai kakaknya. Nah, maklum adik saya itu anak nunggal, laki satu-satunya, dan ke atasnya 3 perempuan semua. Apa sikap orang tua itu keliru atau gimana Pak Ustadz? Iya, dari 2, 3, 4 ya. Begini, dalam Islam itu yang namanya anak harus dimuliakan semuanya. Akrimu auladakum wa hassinu asma'hum, gitu kan. Muliakan anak-anak kalian dan perbaiki namanya dengan nama yang baik. Jadi muliakan seluruh anak-anak kalian. Diingatkan oleh Nabi. Karena kalau kita hanya memuliakan satu anak, pasti ada kesenjangan kasih sayang. Dan jangan lupa itu jadi bom waktu. Bisa jadi ketika orang tua ada, karena ada yang disegani, tenang, mengalah. Tapi kalau orang tua sudah wafat atau salah satunya sudah wafat, itu jadi bom waktu. Ujungnya bisa berantem itu. Bisa kebayang itu. Gara-gara orang tua yang salah sikap menimbulkan pertengkaran. Dan sejelek-jelek orang adalah yang jadi perantara pertengkaran orang lain. Memprovokasi. Sejelek-jelek orang adalah yang jadi kunci, yang jadi perantara bertengkarnya anak-anak, bertengkarnya sahabat dengan sahabat, bertengkarnya orang lain dengan orang lain. Itu sejelek-jelek orang. Nah, karena itu kata Nabi SAW, kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, jadi perantara kebaikan atau tidak, jadi syafaat hasanah atau tidak. Nah, syafaat hasanah itu perantara kepada kebaikan. Suami harus jadi perantara kebaikan untuk istri dan anak-anaknya. Istri harus jadi perantara kebaikan kepada suami dan anak-anaknya. Anak-anak juga sama, harus jadi perantara kebaikan kepada ayah ibunya. Nah, kita punya teman sama, jadilah teman yang jadi perantara kebaikan untuk teman yang lain. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan, bagian dapat setengah pahala. Nah, jadi setengah pahala. Pokoknya kita punya teman, punya anak lah. Kita selaku ayah ibunya perantara kebaikan kepada anak itu. Anak kita 4, sebutlah kebaikan sifatnya ritual. Sholat tahajud namanya. Alhamdulillah sholat tahajud. Karena kita nasihati. Anak pasti 100 itu dari tahajudnya. Kita yang jadi perantara dapat 50. Yakullahu nasibum minha. Nah, jadi orang yang baik adalah orang yang jadi perantara kepada kebaikan. Nah, bila orang tua menganak-emaskan salah satu anak, itu perbuatan yang keliru. Mungkin kalau durhaka itu dari anak sama orang tua. Kalau orang tua ke anak, kemungkinan ya bahasa kita keliru ya. Tindakan yang keliru. Ada uang, kasih uang. Sekolah. Kalau sudah dibagi semuanya, dihibahkan dan kebagian semuanya,
dia tidak baik karena salah menggunakan warisannya atau hibahnya, itu bukan kita yang salah, gitu ya, anak kita yang salah. Demikian ya, diingatkan. Sekali lagi orang tua diingatkan. Nah, patuh aktif. Karena orang tua itu bukan sosok yang sempurna, pasti ada tindakan yang keliru. Ada saatnya orang tua dengar anak. Ada saatnya anak memberikan masukan sama orang tua. Makanya anak yang baik adalah yang patuh aktif. Patuhi aktif memberikan masukan. Sebaik-baik anak adalah yang mengingatkan ketika orang tuanya berbuat keliru. Walau karena muron mungkin, walaupun walaupun pahit rasanya, kita harus disampaikan dengan cara yang sangat baik. Ustadz punten, pada waktu sholat bolehkah berdoa pakai bahasa Indonesia di sujud terakhir? Oh boleh, silahkan ya. Tapi ada yang mengatakan itu di dalam hati, mangga. Tapi kalau bisa usahakan dari bahasa Arab, baik yang dari Al-Quran, hadis Nabi atau doa para sahabat. Tapi karena kondisi ini tidak hafal, udah dalam hati saja ucapkan. Selalu berikan kepada anak kami anak-anak yang soleh, gitu ya. Ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau bisa jangan telepon ya, saya sementara dimautkan telepon, WA saja ya, WA saja. Amin Kang Haji, mudah-mudahan ya yang sakit ya, Teh Lela lagi sakit ya, mudah-mudahan disembuhkan ya Teh Lela ya. Ini semoga tidak apa-apa ya, jaga imun tubuh, check up yang bagus ke dokter, jangan lupa juga makan vitamin ya. Mudah-mudahan sakitnya jadi penggugur dosa kita, amin ya rabbal alamin ya. Ya, jadi begitu ya untuk ini 042. Berikutnya untuk 802. Kalau orang yang meninggal boleh dikurbankan. Kurban atas nama orang yang meninggal boleh ya, silakan. Dalam fikih sunnah itu ada kan, Nabi sempat nyembelih 3 domba. Domba pertama bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku. Domba kedua bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza an ahlihi, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga an ummati, ini atas nama umatku. Siapa yang dimaksudkan an ahlihi di situ? Salah satunya adalah keluarga kita yang sudah wafat, mereka ingin berkurban. Karena itu aku berkurban atas namanya. Kalau an umati, kata Nabi, itu umatku yang tidak mampu berkurban, sedangkan mereka rindu ingin kurban, karena itu aku berkurban atas nama umatku. Berarti boleh di situ. Satu keluarga, satu kelas sekolah ya, kurban. Nabi juga an umati, umat Nabi kan banyak, lebih dari satu kelas. Ini sekaligus pertanyaan dari salah seorang guru ya. Kan sering itu anak-anak itu kurban atas nama satu kelas, 1D, 1 domba, nanti udunan 1 orang 5.000 atau 10.000. Domba kedua dari 1A, 1B, 1C umpamanya, 1 kelas. Boleh. Sebagaimana Nabi berkurban atas nama umatnya beliau. Sedangkan umat Nabi kan 1 kelas besar. Boleh ya. Sama dalam kondisi tertentu kita kurban atas nama keluarga kita, 1 domba nih kerpeceklik, tidak ada uang, udah kurban atas nama keluarga besar, Muhtar Khalid umpamanya, silakan ya. Iya begitu ya, masih 102,3 Ras FM. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kemarin mengikuti pengajian Pak Ustadz di daerah Cijagra. Oh ya, saya ke Cijagra kemarin ya, acara pernikahan ya, Kang di rumahnya Pak Iman ya kemarin, alhamdulillah. Oh ya, jadi bagus katanya suasana Pak Ustaz. Jadi singkat padat efektif waktu, itulah acara yang bagus ya. Singkat padat efektif waktu. Kadang-kadang ngayayai ya, banyak acaranya. Ujungnya apa? Kita bisa waktu juga hambur, kesananya telat, sedangkan orang itu bisa ada waktu, belum tentu waktunya acaranya cuma 1.
Satu telat, nanti kedua telat, ketiga telat, ujungnya telat semua. Nah, makanya harus efektif ya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Berikutnya suami saya sudah 4 tahun Pak Ustaz tidak ada kabar berita. Katanya dia ada di Lampung ya. Tapi dicek ke sana ternyata tidak ada. Gimana nih status saya sebagai seorang istri? Ya jadi gini, menterlantarkan itu ya, itu termasuk dosa besar ya. La tunza'ur rahmah illa min syaqiyin. Tidak diangkat rahmat Allah itu kecuali dari syaqiyin. Nah, siapa yang syaqiyin itu? Salah satunya menterlantarkan anak. Nah, jadi tidak dicabut rahmat Allah itu kecuali dari orang-orang yang menterlantarkan keluarganya. Nah, makna syaqi juga bisa berarti orang yang selalu mencuri. Tidak diangkat rahmat Allah kecuali dari orang yang suka mencuri. Nah, 1 dari 9 yang diangkat rahmat itu adalah orang yang menterlantarkan darah dagingnya sendiri. Nah, untuk ini hati-hati. Itu tidak ada rahmat Allah. Kalau rahmat Allah tidak turun, berarti akan disumbat seluruh rahmat Allah yang akan datang karena dia menyakiti darah dagingnya sendiri, yaitu menterlantarkan anak-anak dan istrinya. Begitu ya. Cari saja kabarnya. Kalau 2 tahun udah, 4 tahun udah lama. Harus jelas kalau ada keluarganya, ngobrol dengan keluarganya. Pastilah di antara keluarganya ada yang tahu di mana rumahnya. Cari temannya, cari sahabatnya. Karena harus jelas. Tapi kalau saya boleh menikah, kalau boleh, nggak ada masalah. Cuma keluarga dulu ya diputuskan. Jadi keluarga ngumpul, hasil musyawarah berdua. Karena suami tidak pulang selama 4 tahun, sudah kami cari nih datanya ke sana kemari, sudah ngobrol dengan keluarga, hasil musyawarah berarti sudah jatuh talak 1. Nah, tapi sekali lagi sebelum apa-apa musyawarah terlebih dahulu ya. Bahkan konon kabarnya disebut dengan qat'ut thariq ya, terputus jalan. Nah, bisnis jalan, nah, terputus jalan, bisnis tidak jalan, bisnis ini tidak jalan, putus saja, putus pintu rezeki, putus pintu ketenangan, putus hidayah, putus kesehatan, putus rencana tidak tercapai. Salah satunya karena dia mentelantarkan darah dagingnya sendiri. Bisa bangkrut itu kan ya. Iya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Dari 001 ini, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kang Haji, kalau orang yang sudah meninggal, betulkah harus harus didoakan setiap habis sholat atau gimana? Karena katanya kalau tidak mendoakan itu bisa dosa besar. Ya, apalagi orang tua ya. Orang tua harus didoakan karena ada hadis ini, "Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqatu an rizqu." Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, maka rezekinya akan sulit. Jadi kesulitan di situ berawal dari tidak pernah mendoakan ayah ibunya. Nah, habis sholat tuh harus itu ya, doa semua. Ternyata mendoakan orang tua belum, nah kita langsung doakan saat itu. Jadi kenapa bisa menghalangi rezeki? Karena ada musyakaloh di situ, ada tanda terima kasih. Sedangkan setiap tanda terima kasih pasti la in syakartum la azidannakum. Jika kalian berterima kasih ditambah nikmat, begitu ya. Jadi doakan. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya dihianati oleh teman sendiri. Ini gimana Pak Ustadz menyikapinya? Terus terang itu karena pengaruh. Siapa ini? Pengaruh dari istrinya, sehingga dia temannya sendiri tipu, pinjam sana pinjam sini, ujungnya hilang entah kemana. Ya, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dalam surat Al-Furqan tuh.
kami jadikan antara kalian dengan kalian itu fitnah. Kami jadikan antar teman itu jadi fitnah. Kami jadikan antar saudara itu ada yang jadi fitnah. Kami jadikan anak-anak itu sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Salah satunya ujian. Itu ujian buat kita. Apa masih setia kita kepada teman kita yang sudah berbuat tidak baik? Nah, yang kedua, ujian untuk meluruskan. Tegur, khairul ashab man itanasita dzukirta. Sebaik-baik sahabat adalah yang mengingatkan ketika berbuat keliru. Jadilah sahabat yang baik yang selalu mengingatkan. Jadilah sahabat yang baik yang selalu memberikan masukan. Jadilah sahabat yang baik yang selalu menceritakan yang benar. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ujian ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti kita jelang dulu sejenak ya. Masih bersama 102,3 Ras FM. Kita simak dulu syair lagu berikut ini, insya Allah bermanfaat. Jangan kemana-mana, silakan. Ya, masih bersama 102,3 Ras FM dalam acara Mun Pagi. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustad upami sholat anu osok dirangkai tiduhur asar dilaksanakan dina waktu maghrib niat kodok alasannya nuju madorot saurna eta kenging teu. Nah, ini ada buku ya, sifat sholat Nabi, atau buku ini sudah ada terjemah bahasa Indonesia, ada di situ tentang syarat-syarat kodok ya. Salah satunya dilakukan pada waktu sholat yang sama. Kalau dia mau qada duhur ya laksanakan waktu duhur. Kalau dia qada asar laksanakan waktu asar. Jadi tidak ada yang namanya satu rangkaian semuanya. Buat 17 rakaat umumnya. Waktu isya 17 rakaat, waktu maghrib. Yang aman adalah kerjakan sholat tepat waktu, lakukan berjamaah, dan yang aman juga adalah jama' takdim takhir dengan alasan yang sesuai dengan syariah. Kitunya teh saya nama enten atau kita tanyakan ya kepada Pak Ustadz yang ngasih tahu itu. Nanti WA akan ke saya nomor kitab apa atau buku apa yang dibaca. Begitu ya. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa kekurangan sebagai suami dan istri saya sudah nuntut sama saya supaya memaksimalkan bekerja, tapi terus terang kondisi pandemi sekarang ini Ustaz, sulit hidup ini. Saya sudah berusaha membuka bekerja, tapi belum berhasil juga. Sudah melamar sana sini, dengan usia sudah tua tidak ada yang menerima juga. Ini gimana menyikapi tuntutan dari istri? Ya, untuk 120 ya, memang wajar siapapun wanita kalau punya suami ingin suaminya bekerja. Tapi yang harus diingat adalah kebahagiaan tidak identik dengan rezeki ya. Kalau umpamanya ditakdirkan ibu yang bisa bekerja, ibu yang bekerja. Kalau ditakdirkan ternyata suami tidak kerja tapi istri bisa bekerja, istri yang bekerja. Dan itu termasuk dibolehkan. Kalau dulu waktu suami produktif wajib cari kerja. Kalau istri itu kebaikan. Jadi kalau istri cari kerja kebaikan, kalau suami kewajiban. Tapi kalau suami tidak bekerja, maka cari kerja untuk istri jadi wajib. Gitu ya. Dengan catatan suami terus berusaha untuk mencari pekerjaan. Saya temui seseorang ya, saya malu katanya Ustaz sama istri saya. Kenapa? Saya 15 tahun nih sama rumah tangga, yang menghidupi saya dan anak-anak saya adalah istri saya. Saya suka malu ya, adanya malu oleh istri, malu sama mertua, malu sama anak, itu ada iman. Dia bilang ya, kalau ada malu, ada perasaan malu, itu ada iman. Tapi jangan lupa tidak cukup malu. Malu itu harus memotivasi untuk ayyuslihal maisah, mengubah taraf hidup yang lebih baik. Nah, saya yakin itu ya, saya yakin kalau sudah
Sungguh-sungguh cari apa saja bisa dikerjakan kok. Gak usah malu. Kata orang Sunda, jangan isin-isin ya. Yang penting halal. Nyari yang jauh, yang besar tidak ada, udah yang ada aja kereyeh, kata orang Sunda. Begitu ya, tetap persembahkan yang terbaik ya. Begitu ya, tidak ada masalah. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah negur ustadz yang khutbah marah-marah ya. Tapi dia salah paham, malah sampai sekarang gak negur saya. Gimana mungkin saya salah ustadz atau tidak? Saya tahu dia berbuat keliru. Saya ingatkan, padahal diingatkannya dengan cara baik. Di saat orang tidak ada, saya datang ke rumahnya dengan catatan, tolong kalau saya keliru diingatkan. Ya jadi gini, istibajaan walah baud. Harusnya bersyukur kalau diingatin itu. Saya sering kok ya, diingatkan istri, diingatkan anak, diingatkan teman. Nah, tiba-tiba ada yang SMS sama saya atau WA, hati-hati katanya, ingat umur, jangan terlalu capek. Senang itu, betul ada yang perhatian sama kita. Saya lihat tidak ada namanya, tapi mengikuti apa yang saya lakukan. Makan, ketika makan diingatkan, hati-hati katanya. Saya kemarin di masjid selesai subuh, tiba-tiba teman kita nih gatal. Ternyata apa? Kalau gatal jangan makan ikan yang ada sisitnya, yang tidak ada sisitnya. Saya baru ingat waktu gatal itu pertama kali makan lele, kan gak ada sisitnya itu. Tambah bawal ya, nah, dihijikan kabeh ya. Ujungnya gatal. Bila diingatkan malah dia marah, malah dia memusuhi, itu mungkin juga caranya mengingatkannya. Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Gitu. Karena kalau orang yang tidak punya ilmu mengingatkan mungkin kasar. Al-alim yaitu bil ilmi wal adab. Orang yang berilmu kalau ngasih pelajaran dengan ilmu dan etika yang baik. Wal jahilu yaitu bitarbi wal ghadab. Nah, kalau orang bodoh itu yang tidak punya ilmu, dia mengajar dengan kebencian, dengan mukul, dengan marah dan mukul, dengan kasar dan mukul. Nah, beda itu. Makanya dievaluasi secara menyeluruh. Mungkin kayaknya kita yang salah, caranya mungkin terlalu kasar, atau waktunya yang tidak tepat. Konon kabarnya Imam Syafi'i, ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau nunggu sekali. Selesai Imam Syafi'i ngasih pelajaran, beliau ngobrol. Mungkin ada apa? Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saya berbuat keliru jangan ditegur depan banyak orang. Hanya itu aja yang sampaikan. Sebaliknya sama katanya. Kita saling ngasih tahu berdua saja, jangan di depan banyak orang. Begitu ya. Jadi Kang evaluasi aja secara menyeluruh ya. Evaluasi secara menyeluruh. Al-alimu yaitu bil ilmi wal adab. Orang yang berilmu kalau ngajar dengan ilmu dan etika yang baik. Wal jahilu yaitu bil darbi wal ghadabi. Orang yang bodoh dia mengajar dengan amarah dan pukulan. Itu ya. Rumusnya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya sering keliling ke masjid-masjid. Saya tidak bisa melarang karena saya tahu ke masjid. Tapi Ustaz, saya maaf, kebutuhan saya sebagai istri, lahir batin dan kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi. Ujungnya anak-anak ngadu kepada ayahnya, biaya sekolah, seragam dan yang lainnya. Sikap istri bagaimana? Apa diingatkan suami atau tidak? Karena dia pergi ke masjid-masjid, bukan main, ya bukan main-main. Ya ingatkan aja suami. Nikah itu kan perintah Allah. Kalau kita menterlantarkan, coba, berarti tidak sesuai harapan Allah. Mawaddah warahmah. Nikah itu perintah Allah. Semua yang terjadi
Karena pernikahan itu sama dengan amanah dari Allah. Kita punya anak, amanah dari Allah. Kalau mentelantarkan anak, nah berarti dia menyanyiakan amanah. Diingatkan, yang namanya khuruj bukan keliling masjid, bukan. Saya kerja ke kantor, pulang itu khuruj. Saya ngaji ke Cikancung atau Cicukang, ya. Ada Cikancung, ada Cicukang. Pulang ke rumah itu khuruj. Jadi bukan keliling terus sampai nggak pulang ke rumah, sampai lupa istri, lupa anak. Bukan seorang muslim demi masjid lupa keluarganya. Bukan seorang muslim yang baik karena keluarganya lupa masjid. Jadi ada al-asriyah, mengatur memanage waktu dengan baik. Kapan kita sebagai orang yang senang olahraga, ada waktu khusus. Kapan kita ke masjid, ada waktu khusus. Kapan kita selaku orang tua yang baik, yang jadi teladan buat anak-anak, jadi panutan buat istri, jadi panutan untuk mantu, pun ada waktu yang khusus. Nah, itu memanage waktu dengan baik. Namanya al-asriyah. Begitu, ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya baca sebuah hadis Nabi SAW katanya sampai bengkak kalau sholat. Dia berdiri, kemudian duduk lama sekali. Itu yang dibaca apa ya katanya? Ya, jadi gini. Idza qamal abdu fi salatihi durral birru hatta yarka'. Apabila seorang berdiri dalam sholat, Allah taburkan berbagai kebaikan. Jadi makin lama berdiri dalam sholat, makin banyak kebaikannya. Terus apa yang dikerjakan? Salah satunya mengulang-ulang surat Fatihah. Salah satunya mengulang-ulang surat-surat yang dibaca. Salah satunya mengulang 7 surah yang panjang. Surat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah. Berikutnya sholat sunatnya baca surat Al-An'am, baca surat Al-A'raf sampai surat Al-Anfal. 7 surah yang dibaca. Nah, makin lama berdiri makin banyak kebaikannya. Wa iza raka'a, apabila ruku alat surahmatullah, diselimuti rahmat Allah hatta yasjuda, sampai sujud. Nah, sujudnya juga lama. Fa iza sajada, apabila orang itu sujud, ghufira dzambu, dimaafkan dosa-dosanya hatta yaquda, sampai orang itu duduk. Idza qa'ada futihatil barakah hatta akhirih. Apabila orang itu duduk dalam sholat, dibuka pintu-pintu barokah sampai akhir sholatnya. Itulah sebabnya kenapa baginda Rasul lama. Salah satunya berdiri sedang menyebut kebaikan. Rukunya lama sedang menyebut rahmat Allah. Sujudnya lama karena sedang ampunan Allah, merindukan ampunan Allah. Makin lama sujud makin banyak dosa berguguran. Nah, duduknya lama karena ingin berkah. Jadi di kondisi tertentu, karena ada papait, karena ada kepentingan, begitu beres salam-salam pergi, dia tetap dapat kebaikan, dapat rahmat, dapat ampunan, dapat barokah. Makanya jangan terjebak dengan ritual, ya, sementara sosial dilupakan. Nah, jadi makanya kenapa zikir Cipu 33, dari gerakan sholat saja sudah banyak hal-hal yang baik. Nah, apalagi tambah zikir, tambah doa, Allahumma antas salam, tambah doa, tahlil la ilaha illallah, dan yang lainnya. Makanya berbahagialah orang yang suka berdiri lama dalam sholatnya, terutama ketika sholat sendiri. Ulang-ulang Fatihah atau sambil hafalan Al-Quran, silahkan, ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz menyikapi masker, ya, karena kekeh ada orang yang nggak mau di masker, tidak mau jaga jarak dalam sholatnya. Saya mau nanya pendapat Pak Ustadz gimana? Ya, Islam itu kan mencegah. Doa itu baru diijabah kalau diimbangi dengan ikhtiar. Doanya apa? A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu doa apa? Doa minta sehat
usaha ikhtiarnya apa? Masker. Ikhtiarnya apa? Sholat dijarangkan, jaga jarak. Itu bentuk ikhtiar. Karena ikhtiar itu harus mengimbangi doa. Ketika kita berdoa diimbangi ikhtiar, namanya tawakal. Hasil tawakal baru namanya takdir. Coba kalau kita datang ke masjid, kita yang tertular atau kita yang menularkan, kita nggak tahu. Karena siapa yang, sebutlah gara-gara kita terbunuh satu orang, sakit-sakit meninggal gara-gara kita yang datang. Karena ada yang non gejala kan. Nah, siapa yang membunuh satu orang, faka'annama qatala nas jami'an, sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu. Dengan tidak datang dan tidak tertular penyakit, berarti berapa nyawa yang diselamatkan. Siapa yang menghidupkan satu orang, faka'annama ahyan nas jami'an, sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Begitu kata Al-Quran ya, surat Al-Maidah 32. Kebayang, membunuh satu orang saja seperti membunuh seluruh manusia. Menghidupkan satu orang, sebutlah ada anak yatim, ada anak duafa, kita bantu sekolahnya, kita bantu seluruh kebutuhan hidupnya. Hiduplah satu orang ini gara-gara peranan kita. Siapa yang menghidupkan satu orang saja, faka'annama ahyan nas jami'an, sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Begitu ya. Untuk ini kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sifatnya mencegah, silahkan dilaksanakan ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya ditinggal oleh suami sudah 6 bulan Pak Ustadz. Terasa baiknya almarhum sama saya. Cuma saya kadang-kadang kehel. Nah, karena ternyata setelah meninggal dunia, dia punya istri lain di luar saya. Sudah punya anak 3. Bagaimana menyikapinya? Karena anak tersebut minta warisan. Rapi banget ya, udah punya anak 3 baru ketahuan. Ya gini ya teh, menjerit setinggi langit ya, nangis sampai keluar darah, tidak akan ada solusi. Yang aman adalah kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, bila takdirku sudah seperti ini, udah saya terima. Salah satu amalan yang sangat besar nilainya, konon kabarnya lebih dari haji, apa? Menerima takdir Allah. Sudah usaha maksimal, hasilnya takdir. Terima dengan lapang dada. Ya Allah, kami sudah berusaha, tapi ternyata sudah takdir Allah. Sudah takdir. Kalau toh ada tuntutan, selama ada kasih. Karena pasti anak itu kan tidak punya dosa. Siapa sih yang cita-citanya ingin jadi anak yatim? Ya tidak ada. Siapa yang cita-citanya menjadi orang miskin? Tidak. Siapa yang cita-citanya ingin menjadi istri kedua, ketiga? Nggak ada. Itu sudah takdirnya begitu. Apalagi yang punya lakon sudah wafat, udah jalin dengan baik, jadikan saudara, jadikan teman, jadikan sahabat. Karena tidak ada ujungnya kalau dendam, tidak ada ujungnya kalau kebencian. Orangnya sudah meninggal dunia, kita benci orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak akan hidup lagi, malah kita tambah sakit. Udah pasrahkan kepada Allah. Saya ketemu seseorang ya, yang Masya Allah, ketahuan suaminya sudah menikah, punya anak 3. Nah, tahunya apa? Beli rumah 1 komplek. Ternyata istri mudanya dari komplek itu. Jualan sayur ya. Ya biasa aja beli sayur ya apa. Nggak tahu itu isi simpanan suaminya. Tapi ujungnya apa? Ustaz, saya menurut nafsu saya tuh ingin saya menghancurkan orang itu. Tapi dia sudah punya anak dan kelihatan santun, hormat sama saya. Akhirnya saya luluh katanya. Sekarang jadi saudara kayak kakak beradik. Saya nitipkan, bapaknya di sana ada, dan di sini ada. Ujungnya apa? Sekarang solid berdua ini menjaga suaminya. Dan ini yang saya bilang idfa billati hiya ahsan. Tolak yang menyakiti itu dengan prestasi kebaikan. Nah begitu ya. Kalau saya sih seperti itu ya. Kalau ada bagiannya kasih, udah maafkan sajalah.
Karena saya yakin tidak bisa ditarik lurus, ini salah perempuannya, jadi apa namanya, pelakor apa namanya. Nah, belum tentu, ya, belum tentu. Jangan-jangan temannya, jangan-jangan gurunya, jangan-jangan sahabatnya, atau jangan-jangan dan jangan-jangan yang lain. Karena yang namanya perbuatan tuh pasti tidak akan berdiri sendiri. Ada investasi orang lain di situ, ya. Atau biro jodohnya kali, ya. Nah, ya, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gimana saya merasa diuji oleh Allah dengan berbagai masalah? Nah, kata teman saya, suuzunlah kepada Allah, husnudonlah kepada Allah. Gimana yang dimaksud dengan husnudon kepada Allah itu? Ya, yang jelas seorang muslim itu bila dapat nikmat dia bersyukur, bila diuji dia sabar. Coba, nggak ada celah untuk kufur, nggak ada celah untuk suudzon kepada Allah. Karena gini kata Nabi, husnuzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang baik. Husnuzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Kata Nabi, meninggal, ya Allah, saya yakin kau punya rencana yang terbaik. Kadang-kadang kita baru tahu hikmahnya setelah lama. Ada yang putus, ya, putus tidak jadi nikah. Undangan sudah nyebar, coba dibayangkan. Undangan sudah nyebar, gedung sudah ada, mas kawin juga sudah disiapkan. Tiba-tiba dari pihak perempuan memutuskan, membatalkan. Wah, marah, asal dihina, asal segala macam. Apa yang terjadi? Saya bilang, udah, kalau dendam dilawan dengan dendam, dendam tidak akan habis di muka bumi ini. Nanti ibu malah sakit. Udah, serahkan kepada Allah. Caranya gimana Ustaz? Udah, bangun malam. Kalau sakit malam hari tahajud, sakit siang hari udah duha, terus saja sangakeun ka Gusti Allah. Itu masya Allah, ya, masya Allah, hikmahnya luar biasa. Nah, ada reuni SMP kalau nggak salah, hadir katanya. Itu ada undangan, oh SMA udah hadir. Biasa aja lah, jangan ngurung, jangan muyung katanya, ya. Jangan kelihatan sedih, biasa saja gairah, ya. Karena pasti ada rencana Allah yang terbaik. Karena husnudon billah min husnil ibadah. Husnudon kepada Allah itu termasuk ibadah yang baik. Nah, lama, terus langsung tiba-tiba di luar dugaan dia diangkat jadi ketua reuni. Diangkat jadi ketua reuni karena dia seorang dokter, itu masya Allah. Begitu diangkat jadi reuni, dengan tulus ikhlas dukung oleh teman-temannya, diangkat pegawai negeri, ditempatkanlah di satu kota. Tidak tahu bahwa yang tidak jadi calon istrinya itu ada di kota itu, di dekat rumah sakit. Dan masya Allah, tiba-tiba malam hari atau siang hari, beliau lagi tugas, ada ambulan masuk. Rupanya calon istri yang tidak jadi itu tabrakan dan meninggal dunia. Langsung dia panik, dia telepon ibunya, telepon bapaknya. Hikmahnya mungkin ini, kalau saya nikah dengan dia, ya tetap kan, kalau sudah takdirnya kematian bisa terjadi. Bisa berapa, 2,5 tahun setelah memutuskan tidak jadi, dia yang mengobatinya dan ujungnya wafat. Sampai sekarang alhamdulillah hubungan antar besan yang tidak jadi itu cukup baik. Ponok jodoh panjang baraya. Nah, itulah Islam. Ponok jodoh panjang baraya. Walaupun tidak jadi, kita harus menjalin silaturahmi. Begitu ya. Karena mau ayat CLBK, cinta lalu belum kering. Dihindari saja ya. Katanya orang yang rugi itu apa? Yang memaksakan yang bukan jodohnya. Apa ini bogakan mulai udag-udag. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya sholat di satu masjid, imamnya bacanya panjang banget, ujungnya saya ngomel. Sahkah jamaah saya? Selama imam bikin ngomel jamaahnya, maka berjamaahnya tidak sah. Ya, tidak sah. Makanya jangan oper ya, biasa saja lah. Suratnya pendek-pendek. Amun sholat sorangan, hek nepi kabar suku kayaknya hek wae. Jadi sudah jamaahnya ngomel. Kalau sudah jamaahnya ngomel, pasti kan nauzubillah kesananya tuh rawing jeli kata orang sudah. Nah, kalau sudah rawing jeli itu dijerekan terus semua orang. Kalau saya pernah di satu masjid ya, 2 kali kejadian. Nah, ada khutbah apa ya waktu itu sebentar. Oh Jumatan ya. Jumatan singkat padat. Surat yang dibaca kuliah dan kulhu waktu itu. Saya tidak berpikir apa-apa, tapi kebiasaan saya begitu ya, pendek-pendek. Pas pulang ada ngetok ke mobil itu. Pak Kiai kata Pak Kiai, Pak, hapunten badai naon. Iya cenah hatur lumayan cenah. Dia masukkan sesuatu ke saku saya. Nuhun katanya, Bapak tadi sudah khawatir katanya. Gimana kalau suratnya panjang? Pasti jadi masalah. Sedangkan yang ngantar saya tidak ada. Biasanya diantar oleh asistennya. Ternyata alhamdulillah suratnya pendek-pendek katanya. Jadi sebagai tanda terima kasih, saya nggak mau ngasih, wayahna diterima katanya. Dibuka di rumah ternyata ngasih uang, amplopnya lebih besar ya. Dan itu subhanallah, saya cerita sama istri saya, makanya sering-sering Pak, surat yang pendek, sugane menang deh gitu ya. Inilah salah satu contoh. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mempribadikan diri dengan orang lain. Memaksakan kehendak diri kita kepada orang lain. Kita harus hormat sama orang lain, tapi jangan lupa orang lain harus hormat sama kita. Dan Nabi SAW memberikan contoh, Bu'istu bimudarotin nas. Aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Jadi punten ya imam-imam pendek-pendek bacanya, gak usah yang panjang-panjang lah. Karena apalagi sholat Jumat ya, mungkin ada yang istirahat, ada yang dari kantor, ketat banget 30 menit, harus Jumat dan harus makan siang kan, terlambat dipotong gaji, jadi masalah kan gara-gara kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau para nabi Pak Ustadz itu bisa jadi contoh buat kita. Seperti Nabi Nuh, anaknya tidak baik. Dengan alasan itu, maka pantas anak kita juga tidak baik. Ya begini ya, itu namanya ibroh, pelajaran bagi orang yang berilmu. Setiap kita baca kisah seseorang ada ibroh. Alhamdulillah.